Anda sudah pacaran kah? Ah, pacaran. Astagfirullah. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan orang yang sangat sempurna. Masya Allah. Masya Allah, manusia yang sangat sempurna. Ya iyalah kan, karena Iya, manusia ciptaan Tuhan yang Allah paling gitu. sempurna kan. Kita kedatangan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ada di sebelah kanan saya. Namanya siapa, nama Anda? Perkenalkan ya. Oke, perkenalkan nama saya Redi Fajar Anas, ya sering dipanggil Anas. Anas. Kok Anas sih? Anas itu artinya manusia. Jadi orang tua saya itu berharap saya menjadi Manusia. manusia. Iya, manusia yang sempurna gitu. Oke. Yang nggak semena-mena gitu. Oke. Orang tua Anda berharap Anda untuk Iya. menjadi manusia. Sebenarnya dulu itu Anda bukan manusia, binatang. ada loh manusia yang sifatnya hampir gitu. Jadi hampir. kita itu ketika semangat kita kepada lillah, kita mungkin aja bisa menjadi orang yang mendekati malaikat gitu. Tapi ketika kita sifat kita kepada tanah gitu ya, mungkin bisa saja lebih rendah daripada binatang gitu. Gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu pernah juga sih ngerasa kok dipanggil Anas sih. Kenapa sih harus nama belakang gitu? Kan nama saya Riyadi Fajar Anas gitu. Kenapa Padahal lebih enak Fajar lah. Riyadi itu- sebenarnya kalau dari saya Riyadi sebenarnya. Cuma kenapa sih panggil Anas? Pernah mempertanyakan pada orang tua, ternyata artinya luar biasa sih gitu. Oke. Padahal kalau menurut saya Fajar tuh lebih enak. Fajar tuh Fajar kan terbit. karena lahirnya pada saat pagi. Oh, nah itu kan enak banget. Oh, kalau Riyadinya apa? Riyadi itu sebenarnya kota di Arab, ibu kota Riyadh. Anda terlahir di Arab. Enggak sih. Terus Cuma orang tua tuh, Anda iya, bercita untuk ngelahirin Anda di Arab. Iya, enggak. Cuman saat itu Anda keluar. enggak. Semoga saya itu bisa ke Arab nanti bersama orang tua untuk melaksanakan Umroh, haji. Tapi di Arab sih, di Arab enggak sih. Ya pokoknya itulah ya. Namanya Riyadi Fajar Anas, panggilannya Anas. Anas. Kalau boleh tahu, saya mengundang Anda ke sini dengan tujuan apa ya? Kurang tahu sih. Anda yang ngundang saya karena apa ya? Oh, saya mengundang Anda karena saya melihat ada sesuatu yang Anda punya. Masya Allah. Apa itu? Apa ya? Sesuatunya. Oke. Langsung aja ya. Beliau ini ketua ya? Ketua di mana? Ketua di LDK MAE. Mai. Apa itu LDK Mai? Lembaga dakwah musola di Pahlawan sih tepatnya. Tetanggan dengan lembaga Anda gitu. Oh, lembaga Anda. Anda siapa yang dimaksud? Lanjut. Oke. Ini ketua LDKM MAI, MAI. Apa tuh MAI? musola Al-Ikhlas gitu. Musola Alikas. Jadi kemarin kalau nggak salah saya ada lihat yang diundang juga Kamal. Nah, beliau ini yang di Bangris gitu. Jadi FKIP kan ada 3 tuh. Oh, berarti Anda ini setara sama penulis muda yang kemarin ya? Enggak juga. Karena beliau tuh sebenarnya ketua dari Fortim. Jadi 3 musola termasuk saya gitu. Oke. Kalau saya cuma KPSDM sebenarnya. Oh, KPSD. Luar biasa. Iya. Kalau yang kemarin sebelumnya saya undang Siapa itu? yang suara merdu itu. Oh, Enggi ya. Oke, ini. Wakil BEM. Kurang dekat sih, cuma kenal lah gitu. Iya. Cuma nggak terlalu dekat karena beda kampus mungkin. Tempat Anda sama kan? Tempat Tempat tinggal Oh, Anda. Mangkupalas ya. Iya. Kalau Karena beliau itu dari Mangkupalas juga terdampar di sana. omnya kalau nggak salah itu. Iya, omnya. Iya. Jadi kalau dari tempat omnya ke rumah itu mungkin sekitar 1,5 kilo mungkin. Dari rumah Anda ke tempat. Omnya. Cuma kurang tahu juga tempat omnya di mana gitu. Oke. Saya kan di Bukit RCTI gitu ya. Oke, begitu. Anda tinggal di mana? Di Jalan Teluk Bayur gitu. Bayar mana? Kalau- Samarinda seberang ya? Iya, sama seberang. Dekat juga dari tempat tinggal Enggi. Kalau kemarin kan Enggi katanya kalau dari Samarinda seberang ke kampus Gunung Keluarnya itu sekitaran 1 jaman. Kalau Anda 1 jaman. Satu Jaman jam. apa tuh? 1 jam. Iya, kalau dari saya sih sebenarnya 30 menit gitu. 30 Cuma dia 1 jam ya. Nggak tahu kayak naik motor apa ini. Mungkin motornya motor merek lama kan. Mungkin sih. Kalau macet mungkin hampir 1 jam.
Mungkin juga dari seberang ke Gunung Keluak dan Pahlawan itu mungkin lebih jauh ke Gunung Keluak sih. Oh iya sih, betul betul. Hmm. betul, betul. Cuma sekarang kalau ada Mahkota 2, Jembatan Mahkota 2 itu kayaknya lebih dekat, kecuali macet di Gunung Manggah itu. Anda sebagai ketua LDK, Anda kesibukan apa saat ini? Sibukan sih kuliah, terus organisasi juga sih. Kuliah, Karena organisasi. merangkap juga. Merangkap, maksud Anda merangkap? Anda Jadi merangkap. kalau di LDK MAI kan itu ada TPAI-nya, belum lagi Kapusdimanya itu ya ada sebagian juga amanah di sana gitu. Oh, Anda luar biasa ya. Enggak juga sih. Enggak, Anda luar biasa. Maksudnya. Anda luar biasa. Oke, kesibukan Anda. Kalau Anda enggak kuliah? Hah? Kuliah. Cuma kuliah Atau kan Anda lagi sekarang kan fokus lagi ke ini? lagi offline kan karena adanya pandemi. Offline atau online? Online. Online. Terbalik ya. Online. Astagfirullah. Anda enggak ini kah? Enggak ada. Anda lebih fokus ke organisasi atau kuliah? Kalau fokus sih harusnya bisanya dua-duanya gitu. 100% 100%. Nggak bisa. Jangan 50-50. Kalau 50-50 berarti setengah-setengah. Oke, Ya enggak? oke, Iya. betul sih. Betul orang ini betul. Jangan. Terus 100 gitu. Kalau Anda disuruh pilih, Anda pilih mana? Pilih. Kuliah, aktif kuliah tok atau organisasi tok? Nggak bisa kayak gitu sih. Jadi harus dua-duanya 100%. Jadi semaksimal mungkin lah gitu. Jadi nggak mungkin ada yang harus ditinggalkan karena keduanya itu menurut saya Kenapa sama-sama Anda penting. ini kah? Anda belum berani meninggalkan kah? Iya enggak, karena itu sebuah amanah Karena kan. apa? Atau Anda minta ditinggalkan? Enggak juga. Oke. Karena itu kan sebuah amanah gitu. Kita nggak bisa meninggalkan amanah gitu aja. Siap sih. Anda nih, Nggak ada minum ya? Anda mau minum kah? Kalau kemarin itu kayaknya ada gitu ya. Ada sih. Agak-agak kopi gitu. Cuma saya nggak senang kopi. Oh ya, kenapa nggak senang kopi? Ada sih. minum. Bukan nggak senang sih, sebenarnya kurang Kurang suka aja sih. Kenapa? Anda Karena tahu katanya kopi itu membuat kecanduan. Benar nggak sih? nggak? Dikit. Hah? Dikit aja sih. Karena ibu di rumah itu saya punya ibu. Kalau nggak Kecanduan. ngopi sakit kepala kan. Oh, berarti ibu Anda Cuma kecanduan. akhirnya nggak mau dah. Lebih ngopi. bagus lah, lebih bagus Hah? ibu Anda itu kecanduan kopi. Teman saya tuh di sebelah sana kecanduan narkoba. Astagfirullah. Itu beda lagi Itu lebih ceritanya. bagus. Itu lebih bagus Loh, kan? tapi itu haram. Oke. Oke, itu kan Nggak lebih bisa, bagus. jangan. Mending kopi lah kalau gitu. Oke. Kesibukan Anda kuliah sama organisasi luar biasa berarti. Sibuk banget kah? Padahal sekarang ini kan harusnya lagi di rumah aja kan. Kenapa Anda lari ke sini? Karena sebuah undangan sih. Kemarin ada undangan yang sedikit Oke. dan ada tugas juga sebenarnya kan. Oh, tugas Anda sudah selesai kah? Tugas mungkin sekitar kalau Anda- persentase itu mungkin 90% belum selesai. 90%. Iya sih, 10% sudah selesai itu. Cuma insya Allah pasti selesaikan lah. 90% belum selesai. Hmm. Luar biasa Anda. Ini mau bicara sih sebenarnya. Saya undang Anda ke sini karena memang saya pikir Anda ini luar biasa di organisasi Anda. Saya lihat Anda ini luar biasa pengalamannya. Masya Allah. Terlalu anu ya. Bukan terlalu ini. Emang kenyataannya Anda emang tidak main-main sama amanah. Iya, betul itu. Sedangkan banyak orang-orang di sana yang memainkan Anda sebenarnya. Masya Allah. Tahu ya, tahu dari mana? lanjut ke next. Oke, kesibukannya kuliah online sama organisasi. Selain dari itu nggak ada? Selain dari itu, sebenarnya biasanya nanti kan hobi juga olahraga gitu. Cuma karena ada pandemi ini nggak bisa gitu. Anda olahraga apa? Ya apa aja sih yang Apa aja? saya suka. Futsal, mungkin di rumah juga banyak teman-teman ngajakin gitu. Ngajakin Cuma sekarang jarang. Agak gemukan sekarang kan. Nggak pernah lagi olahraga. Sampingnya dong. Dia bilang kurus karena Ini kurus karena ini bukan yang jelas bukan gejala corona. oh gitu. Ini kurus karena kurang perhatian aja. Astaga. Iya. disegerakan. Apa yang disegerakan itu? Langsung mencari dan melamar lah. Supaya nggak terlalu Janganlah. kurus kayak gini. Belum mampu soalnya. Oh gitu. Kan ada berapa? Ya memang berat sih. Ada berapa tuh kategori segera menikah? Yang pertama tuh mampu dan Satu. sudah tidak tahan ya. Apa yang tidak tahan tuh? Ini. Salah satunya gitu kan? Iya memang tuh ya.
Karena Anda sudah supaya bisa paham. menjaga pandangan juga sih, Betul, betul. nggak banyak berbuat dosa Menikahi dibandingkan anak perempuan muda. itu sebenarnya ada beberapa cara kan. Maksudnya karena ada hal beberapa kan gitu. Iya betul. Yang pertama karena apa? Agama. Iya, karena kalau Rasulullah juga pernah dulu kan ngomong kalau misalnya seorang pemuda itu nggak bisa belum bisa menikah gitu, itu sebaiknya puasa karena memang anak muda itu gairahnya memang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dan orang tua. Jadi harus segerakanlah itu. Iya. Tapi memang tantangannya adalah ini. Iya betul. Mau menikahi anak orang tapi kita Iya, belum kita harus siap tanggung jawab sih. Iya, betul. Ada yang Anda sepakat kah kalau misalkan soal ini kita nikah aja, soal apa segala macam nanti kita cari sama-sama. Kalau itu sih sebenarnya sepakat sih, karena menikah itu sebelum kita menikah rezeki kita adalah rezeki kita sendiri gitu. Tapi ketika kita sudah menikah, kalau misalnya kita menikah, istri kita kerja dan kita kerja misalnya gitu. Oke. Jadi istri kita dapat rezekinya sendiri. Tapi kalau misalnya Suami. kepala atau suami itu ketika keluar dia sudah mendapatkan rezeki dia, istri dan anak-anaknya gitu. Jadi pasti terjamin rezekinya gitu. Sudah ada yang ngatur lah gitu. Anda emang mau nikah kah? Kalau nikah sih siapa sih nggak mau gitu. Cuma kan Oke, iya, memang iya. belum siap. Semuanya gitu. sih yang mau nikah, cuman belum tahu ya. Nah, lanjut. Bagaimana persiapan ini? Kan bentar lagi Ramadan nih. Oh iya, betul. Tanggal berapa itu? Ini nggak berapa sih? Tanggal 24 Ramadannya, hari Iya. Jumat. Oh berarti pekan depan ya? Iya. Iya, pekan depan. Ini udah terasa ya. Kemarin Ramadan. iya. Kemarin Pekan masih di TV 21, sekarang sudah Ini satu mungkin pekan ya? tertutup sama ini, tutup sama isu-isu corona. Iya sih. Nggak terasa ya. Persiapan Anda Ramadan gimana? Persiapan sih untuk saat ini ya ibadah sih yang ditingkatkan supaya nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa dengan ibadah kita yang sebelumnya belum maksimal dimaksimalkan dari sekarang. Karena Ramadan itu kan melipat gandakan pahala kan. Jadi kita maksimalkan lah semaksimal mungkin gitu. Dari sekarang ditilawah 1 hari 1 juz. Jadi nanti kalau sudah Ramadan terbiasa gitu. Bisa 1 kali khatam kan lumayan. Khatam. Kalau ini Anda merasakan ada perbedaan nggak Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun yang kemarin? Pasti sih karena kan Iya pastilah. tahun ini hijrahnya sudah oh beda. iya maksudnya kondisinya gitu. Oke, kondisinya. Kondisi sekarang adalah pandemi corona gitu. Sedangkan kita nanti ketika menjalankan puasa ada tarawih gitu. Lalu ibadah-ibadah lain yang mengharuskan kita Jamaah. Pahalanya lebih besar kan sebenarnya. di masjid juga kan. Ya itu pasti akan sedikit berbeda. Jadi semoga mungkin segera berlalu lah gitu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sempat kayak Insya Allah. sulit kan. Insya Allah lah ya. Tidak bisa lah untuk taraweh gitu. Iya. Walaupun Soalnya kalau nggak kan- bisa di rumah gitu. Anda tahu update terbaru corona sekarang 59 ya? 5.000 ya. 5.900 lebih. Sekian Tapi untuk jumlah sembuhnya lumayan alhamdulillah meningkat pesat dibandingkan kematian. kematian. Kalau kemarin kan kematian yang sangat pesat. Kan itu sih. Luar biasa ya Anda ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Anda sudah pacaran kah? Pacaran. Astagfirullah. Enggak kalau pacaran. Kan bertanya. Enggak, Ini kan pertanyaan Enggak, nggak dijawab. Kalau pacaran sih enggak, cuma kalau untuk persiapan kepada yang ya insyaallah lah. Insya Allah apa? Sudah siap. Ya kan udah persiapkan dari sekarang kan. Apa salahnya ya? Juga ada kan tinggal Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya. cuma pendidikan sih dulu. Oke. S1 lah. Kalau bisa S2 dulu. S2 kan. Anda menarget Anda lebih suka ini calon kalau sebenarnya sih menurut kalau saya tanya sudut pandang Anda pasti Anda lebih suka perempuan berhijab sama tidak berhijab. Anda lebih suka perempuan berhijab kan karena Anda ketua LDK. Dan sebenarnya itu wajib sih sebenarnya gitu. Iya. Dari fisik aja kita bisa penampilan maksudnya. Bisa kita lihat kan menjaga atau tidak. Kalau menjaga diri saja tidak bisa, apalagi menjaga yang lain kan. Anda kayaknya sudah siap menjaga orang lain ya. Kalau untuk psikologis kayaknya ya mungkin ya. Siap banget Anda.
Sudah siap banget kan Anda nih? Sudah siap. Kalau banget sih kayaknya belum kan. Tapi sudah siap. Karena kan kita perlu. Oh, Anda sudah banyak- siap tapi belum pakai banget. Iya, mungkin. Semoga keluarga Udah tidak siap. menonton. Luar biasa Anda ini. Kalau Kelanda gimana Kelanda? Kalau ini ya agak sulit. Gitu. Iya. Sulit itu di mana sulit? Sulit banget menentukan. Sebenarnya saya ini sudah pengen mencari, cuman Belum dapat gitu. nggak ada yang mau. Astagfirullah. Ada nanti tenang aja gitu. Ya, Anda mau cari. Ada yang di atas. Boleh tuh. Anda bantu lah ya. Kan kalau kita Karena bisa ini kan Anda kan ketua LDK kan. Hmm. Kayaknya waktu di ketua LDK tuh boleh. Masya. Cuma itu harus persetujuan dengan banyak gitu. Oke. Kalau kita bisa menikah, kalau kita bisa menikahkan kenapa enggak gitu? Karena kalau kita bisa Iya, masa kita mau menjodohkan. dinikahi? Cowok masa dinikahi? Iya, maksudnya kalau bisa menjodohkan itu pahalanya akan mengalir selama masa pernikahan mereka gitu. Oke. Apalagi kalau dia mereka sampai Kayaknya tua. cocok nih Anda nih. Saat saya mau melamar, saya bawa Anda aja. Untuk apa nih? Biar kalau misalkan yang menolak saya, Anda langsung sampaikan hadis. Hukum Masya Allah. menolak lamaran. Segitu anunya hebatnya. Iya betul, itu strategi. Bagaimana menurut Anda? Kan bagus sih, coba. Iya sih bisa, karena kan ketika disampaikan hadis seperti contoh tadi. Iya. Misalkan kamu ngasih makan anak siapa? Mungkin bisa keluarkan hadis karena sesungguhnya rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Nah, bisa tuh. Jadi oh iya sih betul juga. Iya bisa sih. boleh. Semoga kita masih bertemu ya nanti. Insya Allah nanti kalau saya sudah bangga sudah mau menikah, saya coba undang Anda. Masya Allah, ke Berau ya. Di Berau kan? Bukan. Oh diundang untuk lamaran gitu. Iya. Oh bisa boleh. Oke, siap ya. Siap. Anda tinggal di Samarinda Seberang. Dan kampus Anda di Pahlawan ini ya, di sini kan. Pahlawan. Harmonika. Selama perjalanan 30 menit Anda tidak merasa apa gitu. Tiap hari Anda harus ke kampus Pahlawan selama 30 menit. Kalau untuk 30 menit sih nggak masalah Apalagi karena Anda biasa. apalagi Anda yang sekarang ini organisasi banget kan. Waktu Anda pasti sudah enggak ini. Sudah enggak Banyak ya termakan iya, gitu. banyak termakan lagi. Itu gimana ya? Karena dulu sebenarnya butuh perjuangan sih untuk bisa kuliah. Karena dulu kan bidik misi. Sebenarnya bidik misi sih dulu nggak niat untuk ngambil kan kita kalau mau daftar bidik misi Oh, untuk- harus ngambil password dulu. Oh. Nah di sekolah di ruang BK gitu. Jadi dulu nggak minat, nggak ada juga pikiran untuk Kuliah. bukan kuliah, maksudnya untuk ngambil bidik misi ini gitu. Ternyata dia ngajakin gitu, dibayarin karena kan ngambil password itu bayar 5.000 per password per orang gitu. Ada yang bayarin ngajakin gitu kan. Lumayan gitu. Luar biasa. Saya Beberapa- yang diajakin masuk tapi yang ngajakin malah enggak astagfirullah. Berarti itu rezeki Anda lah. Iya. Sebenarnya dulu saya ngambil sih bukan bahasa Indonesia, kan saya di bahasa Indonesia kan. Oh, Anda rencananya di mana? Awalnya. Kan ada 3 pilihan tuh. Pertama penjas gitu. Pendidikan Oh, penjas. Yang kedua kan saya juga suka olahraga gitu. Kedua bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia gitu, guru. 3 PGSD. Cuma ternyata di penjas itu luar biasa persaingannya. Banyak atlet lah gitu. Jadi nggak masuk dan masuk di bahasa Indonesia. Teman saya di kelas itu banyak yang nggak keterima. Jadi saya sharing gini, gimana kira-kira aku ini nggak masuk di penjas yang pilihan pertama, tapi masuk di bahasa Indonesia. Terus saran dari teman, ambil aja sudah kan kamu bidik misi, lumayan tuh kita yang mau ngambil aja nggak bisa, nggak masuk gitu. Nanya juga ke orang tua kira-kira gimana, karena bapak juga mendukung untuk di penjas di olahraga gitu. Jadi kata ibu gitu, sudah terserah kamu aja maunya gimana, enaknya di mana. Karena juga sebenarnya Enaknya di mana? sebenarnya kalau di dua Kan di itu sini ya? Enaknya tuh di enggak. sini. Kalau dua itu sebenarnya enak di penjas dan bahasa Indonesia. Kalau PGSD kurang sih, karena dulu di awal Iya, soalnya muka Anda aja kalau pasti ngajar di PGSD anak-anak takut semua. karena di bahasa Indonesia itu gimana ya? Enak aja karena dari SD, SMP, SMA nilai ujian nasional tuh tinggi di bahasa Indonesia dibandingkan yang lain gitu. Anda mau sombong di sini. Enggak juga sih. Karena sebenarnya pertama itu cita-cita yang pertama saya inginkan tuh menjadi guru sebenarnya, guru bahasa Indonesia. Oh. Dan bisa menjadikan profesi itu menjadi amal jariah lah.
Ya betul. Untuk ilmu yang bermanfaat kan, mengajarkan, karena zaman sekarang baik banget tuh murid-murid yang kurang ajar sama gurunya, akhlaknya tuh kurang lah. Berarti dengan adanya Anda ini kurang ajarnya bisa ditambah kita. Enggak juga kan, kita memperbaiki. Iya, kalau maksudnya saya- kan kurang ajar. Berarti kurangnya ditambah gitu. Biar dikurangin, justru dikurangin gitu. Enggak kan. Iya, ditambah ajarannya. Iya benar aja. Betul juga. Jadi tambah pengajaran Iya, ditambah terkait ajarnya, biar kurang ini hilang kan. nggak nyampe tadi saya. Begitu maksud saya. Luar biasa. Iya. Niat Anda ini Jadi restu ibu sih sebenarnya. Jadi karena ridho orang tua, itu ridho kayak lirik lagu ya? apa itu? Ridho Bukan iya. lagi. Nggak tahu sih lagunya gimana. Itu Dia ada masuk- lagu. Di nenek Tuhan. Nggak tahu. Parah. Nggak tahu. Ikam ini parah. Kurang ini sih, kurang hobi sama lagu sebenarnya. Ya, Anda hobi futsal ya? Olahraga. Iya, hobi. Jadi menurut saya ridho ibu tuh yang utama lah. Karena ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua sebenarnya. Anda kalau di rumah Anda panggil orang tua ini apa panggilannya? Ibu, ayah, bunda, bapak. Kalau ibu panggilnya ibu, kalau ayah panggilnya bapak sih. Oke. Kalau perempuan panggilnya ibu. Ya Enggak. kan? Iya. Enggak, masa kalau bapak panggilnya ibu. Laki-laki Bapak ibu. panggilnya bapak, Iya, makanya ibu itu kan. panggilnya ibu. Kan nggak semua Ibu kan- perempuan ibu- dipanggil ibu, iya enggak? Maksudnya orang tua perempuan panggil ibu kan? Iya. Anda pernah ngomong nggak, ibu aku cinta ibu? Itu sih belum kayaknya. Iya kan? Belum. Gak tau kenapa gak sulit ya? Gimana ya kalau laki-laki tuh kayak gimana gitu? Iya. Tapi kalau sama Sayang juga sebenarnya jarang gitu. Bu, aku sayang ibu. Bu, aku cinta ibu tuh kayak agak sulit diungkapkan Iya di sih. depan ibu. Tapi sebenarnya hati kita Iya. gitu. Lebih lah. Tapi kenapa kalau di depan pasangan, depan perempuan lain? Nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Enggak, kayak lebih mudah aja. Bukan pasangan Ya, karena- sih, dengan orang lain juga, bahkan teman-teman. Iya, mungkin kalau dari Untuk saya, bercandaan itu lebih mudah banget. iya menurut saya kalau sama orang tua tuh kita lebih gimana ya? Lebih terbiasa formal gitu. Kayak gimana? Serius gitu. Jarang kalau teman-teman kan kita bisa bercandaan terus gitu. Jadi Oh ya, kalau di tapi kalau anak perempuan kayaknya lebih mudah sih. Maksudnya ke orang tuanya gitu. ibu aku sayang ibu. Nggak tahu kenapa ya. Laki-laki agak sulit. Iya. Ibu aku sayang ibu. Iya sih, pertanyaan sih itu. Patut di iya. Harus diteliti sih. Atau skripsi Anda pengen ambil judulnya itu? Apa itu? Pengungkapan Enggak seorang sih. laki-laki. Kayaknya nggak mampu saya. Walaupun saya kayaknya ngambil bahasa cuma nggak sampai ke situ sih. Tapi bisa sih ya. Harusnya itu anak-anak BK ya, yang kemarin penulis kemarin. Oh iya. Bicara Kejiwaan ya. kejiwaan. Betul. Laki-laki. Anda kira-kira mau tanya apa lagi nih? Ya terserah Anda lah tanya apa gitu. Anda bisa ngegas lah. Jadi itu sih sebenarnya. Oke. Selama liburan ini organisasi Anda masih aman aja kah? Organisasi insya Allah aman. Semuanya organisasi kan Anda banyak Lagi organisasi. berjalan. Ha. Aman aja. Alhamdulillah aman. Berjalan cuma ya itu daring lagi. Jadi mau rapat apapun Apa akhirnya itu daring? online. Daring itu pacar Anda kah? Daring itu bahasa Indonesia dari online cuma Oh. dalam jaringan kalau nggak salah. Dalam jaringan. Kira Kan antum kan bahasa Indonesia juga sih kok nggak tahu. Gimana sih? aja itu sebenarnya. Oh gitu ya, ngetes ya. Iya. Baju Anda shift. Anda penggemar shift apa? Anda shift kah? Apa maksudnya? Iya. Anda ini kah? Hananataki sebenarnya. Oh, Anda bagian dari Hananataki. Enggak. Kemarin tuh sempat ada datang ke sini sih. Jadi awalnya teman yang pengen beli gitu kan. Akhirnya ngeliat kayaknya bagus tuh Dibelikan? baju. Enggak, beli sendiri juga Oke, gitu. kira dibelikan. Terikut lah gitu. Terikut. Hmm. Kok bisa terikut? Kan dia beli, cuma kayaknya menggoda nih. Ada duit ya beli juga gitu. Menggoda mana? Baju shift sama perempuan. Kalau Tadi kan Anda ngomong kayaknya menggoda. enggak, itu beda konteksnya sih. Kalau perempuan ya pasti tertarik, siap sih kan normal kan gitu. Oke. Jadi pertanyaannya sangat Enggak kan Anda bilang menggoda sih. Akhirnya beli ya karena baju. tergoda karena kan Berarti beli Kalau ada perempuan menggoda Anda beli. dihalalkan sih. Ya kan nggak bisa dibeli. Oh, iya. Ya harus dihalalkan lah. Loh. Konsep ini kan dia ada uang ini kalau di budaya itu. Ada
Iya istilah sih. uang mahar ini. Cuma itu katanya Uang sih mahar kan sebenarnya kalau penyebutan kasarnya kan dibeli tuh. iya sih kalau Iya, dalam agak kasar pengertian sebenarnya kayak gitu. Cuma ada yang mengartikan gimana ya? Sebagai wujud apa sih? Wujud keseriusan gitu. Sudah. Dari serius enggak? Kalau semakin tinggi semakin serius. Gitu sih. Berarti Anda nih cuma mau aja kan? Untuk menikahi perempuan cuma bukan cuma buat lagi. Anda maharnya tinggi nggak kira-kira? Apa itu? Mahar. Kalau untuk mahar sih sebenarnya dari orang tua, kembali lagi sih ke orang tua. Nggak usah perlu banyak untuk mengeluarkan pada saat menikah gitu, karena bukan pada saat itu kamu mengeluarkan banyak uang, tapi pada masa Setelah menikah. iya pernikahan itu, rumah tangga lah. Jadi kalau saya kan orang Jawa tuh, jadi kalau sama Jawa nggak terlalu berat gitu. Agak murah ya. Soalnya yang berat tuh di ini daerah Sulawesi. Oh iya itu banyak sih. Istilahnya uang panai. Hmm. Luar biasa. Apalagi berdasarkan tingkat pendidikan. Oh gitu. S1, S2 itu beda harga. Oh gitu. Iya. Tergantung nego-nego aja sih. Nego. Oh nego ya. Tapi kedengaran tapi pernah juga dengar kalau sesama suku bisa ya di nego-nego gitu lebih maksudnya Iya. dibandingkan suku lain gitu. Ada tawar-tawaran juga semampu si cowok juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi Anda ini kira-kira Enggak, kalau sukunya apa? Kalau saya nanti aja dulu. Sukunya suku apa? Sebenarnya orang tua ini Bugis, bapak Portugal. Masya Allah. Iya. Rambutnya kayaknya sama orang-orang Portugal sih. Cuman ketemu aja waktu itu di jembatan kan. Jembatan apa itu? Jembatan ini. Bisa jembatan merah sih pertemuan gitu. Iya, Cuma di Samarinda ini banyak jembatan kuning bukan jembatan merah. Iya, terima kasih buat Anda nih yang sudah datang ke sini buat berbagi cerita Sama-sama. Anda ya, tentang organisasi Anda, meskipun sedikit tapi ada cukup lumayan banyak. Apalagi tadi tentang ini perempuan yang Anda bahas. Kayaknya Ya, bukan saya deh. Bukan saya deh kayak yang bahas itu. Bukan, maksudnya Anda lebih pemahaman Anda tentang perempuan untuk disahkan itu lebih banyak. Masya Allah. Gitu, Enggak juga sih sebenarnya. Belajar dari yang sudah. Teman-teman kan sudah banyak juga sih sebenarnya yang nikah tuh. Berapa ya dari teman tuh? Karena dia bisa masuk PNS gitu. Kan dulu ini sebelum kuliah sebenarnya. Sebelum kuliah itu sudah daftar kuliah, cuma ada pembukaan CPNS. Oke. Dan situ sebenarnya saya berpeluang besar untuk diterima di CPNS di cabang ini, penjaga lapas. Oh. Itu kan banyak penerimaan kemarin gitu. Betul. Tapi dari orang tua katanya Dia jangan. sepakat, oh. Karena orang tua Nanti Anda saya yang masuk ke lapas kan? janganlah. Oke. Jadi orang tua itu apalagi ibu itu nggak pengen ditinggal gitu. Jadi saya sudah izin, nilai juga sudah bagus. Teman tuh rata-rata yang teman di futsal tuh rata-rata masuk keterima. Padahal tinggi badan juga nggak terlalu gitu sih. Harusnya keterima cuma karena ibu bilang jangan, jangan. Berarti Karena takutnya restu nanti ibu tuh harus di iya, karena ridho Allah itu tergantung ridho ibu sih. Ridho orang tua semua. Oke, betul. Terima kasih banyak buat sharing-sharingnya hari ini. Jangan lupa mampir-mampir lagi besok-besok ya. Insyaallah. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin, sampai amin, akhir. amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Bang Gledek. Terima kasih juga Ria Diva Jaranes yang sudah bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan waktu teman-teman tidak terbuang secara sia-sia ya. Amin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe videonya Bang Gledek. Bang Gledek tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.